Kali ini kita akan dengarkan bersama bagaimana pemaparan tentang Isra Mi'raj dalam tinjauan Sains yang akan disampaikan oleh Buya Zakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Jarampingan Indramayu. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Berbicara tentang Isra Mi'raj ini menjadi masalah besar sesungguhnya. Tapi saya rasanya agak tenang ya, karena kita bicara dengan Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, ya, seorang ahli di bidang kosmologi dan astronomi. Memang peristiwa Isra Mi'raj ini telah menimbulkan kegaduhan besar di kalangan umat Islam, antara pro dan kontra, antara yang percaya dan tidak percaya. Yang tidak percaya juga terdapat kino-kino, yang percaya pun terdapat kino-kino juga. Semua umat Islam yang percaya iya, tetapi juga beda percayanya. Seperti Mu'tazilah percaya, tapi mereka mengatakan itu perjalanan ruhani, bukan jasadi. Lalu Ahli Sunnah wal Jamaah yang mendukung perjalanan jasad itu dengan dalil, yaitu subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya. Kalau abdul itu kan physically, jasadnya itu. Tetapi juga timbul persoalan lagi, bi abdi ini siapa? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad itu bukan yang diberangkatkan itu. Nah, lalu kemudian di dalam surat Al-Isra sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Profesor Kamarudin, coba kita lihat, subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Al-Haram ke Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul alim. Mereka bertanyakan, bi abdi ini siapa? Tidak disebutkan Nabi Muhammadnya kok. Tetapi langsung setelah itu ayat yang keduanya, wa ataina Musal kitaba. Bukan Muhammad, Nabi Musa. Yang mirip ini Nabi Muhammad Musa. Ini bermasalah. Jadi ini bersekali. Ya. Kemudian dua peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu terjadi pada tahun kedua ba'dal bi'tsah, ay ba'da bi'tsatihi rasulan. Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, tahun kedua itu diisrakan. Jadi surat Al-Isra ini turun pada tahun kedua setelah Nabi diangkat jadi Rasul, yang bunyinya seperti itu, subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Adapun Mi'raj ini peristiwa yang berbeda, terjadinya pada abad ke-11, tahun ke-11 atau 12 setelah diutus Nabi. Jadi bedanya berapa tahun? 9 tahun ya? 9 tahun bedanya. Dan suratnya An-Najm ini. Ya, ini adalah kisah Mi'raj. Dua peristiwa yang terjadi pada beda waktu 9 tahun lalu digabung menjadi satu, Isra dan Mi'raj. Ini juga menjadi masalah juga. Ini kita cerita kegaduhan setelah terjadi itu. Kemudian yang dipertanyakan lagi, orang menganggap bahwa Isra ini sebagai suatu mukjizat. Mari kita bicara tentang mukjizat. Salah satu faktor yang sangat paling substantif dalam menentukan kemukjizatan
adalah kejadian yang di luar nalar manusia, di luar kebiasaan, melanggar hukum alam yang umumnya terjadi. Dan yang kedua adalah ada saksi, eyewitness, ada saksinya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta asli, diusap bisa melihat lagi. Banyak yang melihat. Nabi Musa memukul orang mati dengan pahanya sapi, lalu dia bisa bangkit lagi. Saksinya banyak. Nabi Yusuf juga sama, bertanya kepada bayi yang baru lahir, siapa yang bersalah, aku atau Zulekha? Si bayi mengatakan kalau baju Yusuf yang sobek depannya berarti Yusuf yang salah, Zulekha yang benar. Tapi kalau yang sobek baju belakangnya berarti Yusuf benar, Zulekha yang salah. Itu ngomong di depan orang banyak. Nabi Musa juga sama, memukul lautan terbelah menjadi dua, umatnya melihatnya. Nah, sekarang ketika Nabi Isra dan Mi'raj, ada yang nganter enggak? Lalu pulangnya ada yang jemput enggak? Enggak. Malah dia tinggal di saudaranya, saudara perempuan, anak pamannya itu, Ummu Kalsum ya, kalau nggak salah namanya itu. Dia nginep di rumah saya pagi hari, terus dia cerita. Nah kalau dia cerita, kita tidak melihatnya, dari mana kita menyebutnya sebagai mukjizat? Ini Haji Fuad cerita, dia barusan dari Jakarta, tadi jam 8 lebih 20 menit dari sini, dia cerita kok. Ya. Nah itu, jadi nggak ada saksi matanya, eyewitnessnya nggak ada. Apakah itu kita sebut mukjizat atau tidak? Pertanyaan. Kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa pada tahun kedua setelah hijrah. Siapa yang kapan dinobatkan atau namanya konsensus ya atau konvensi bahwa Ka'bah itu tempatnya berhala itu disebut Masjidil Haram, itu kapan sebetulnya? Dan siapa yang berhak, otoritas yang memberi nyebutnya dia di Masjidil Haram? Apakah waktu itu sudah jadi masjid? Belum. Kemudian Masjidil Aqsa, apa sudah jadi masjid? Belum. Baru jadi masjid itu setelah ditaklukkan oleh Umar. Lalu dibangun masjid itu semua. Waktu Nabi belum ada masjid, belum ada orang yang menyebutkannya itu sinagog Nabi Sulaiman, tempat ibadahnya orang Yahudi kan namanya sinagog, ya tempat ibadahnya. Nah, Mekah Ka'bah itu tempat sembahyangnya, tempat ibadahnya penyembah berhala. Di sekitarnya ada 480 berhala di sekitar Ka'bah itu, dan belum ada orang sholat di situ, dan itu belum sebagai masjid. Ada juga orang sebagai musola, ya kan, sebagai musola dalam Al-Quran pada zaman Nabi Ibrahim dulu kan. Nah, karena zaman dahulu kala malah justru dalam Al-Quran diinformasikan inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Awal rumah Tuhan dibuat itu adalah di Bakkah. Di mana Bakkah itu adalah Mekah. Apakah Bakkah itu Mekah atau ini juga perlu kajian antropologi juga. Masih banyak sekali persoalan-persoalan yang kita bicarakan. Kemudian sampai sholatnya saja sampai sekarang tidak ada yang sama. Dari mulai takbir sampai tahiyat, dari mulai ada yang sedekap, ada yang tidak, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah ada yang baca basmalah, ada yang tidak, ada yang kun, ada yang tidak, ada yang nunjuk ke goyang-goyang, ada yang tidak. Semuanya berbeda. Jujur saja, Nabi Muhammad sholatnya seperti apa? Hadisnya mengatakan hanya shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku sholat. Lalu bagaimana sholatnya? Kita tidak mendapatkan informasi yang pasti bahwa Nabi sholatnya seperti ini. Pernah saya konfirmasikan dengan Dr. Quraish Shihab. Saya bilang, Pak Quraish Shihab, kita ini sholat bermacam-macam.
Yang benar mana? Kunut atau tidak? Baca Fatihah atau tidak? Baca Fatihahnya pakai basmalah atau tidak? Sedekap atau selonjor tangannya? Waktu nunjuk di wayang-wayang atau tidak? Semua mengatakan Rasul begini. Yang sedekap, yang mengatakan Rasul sedekap, yang tidak sedekap mengatakan Rasul tidak sedekap. Yang bilang kunut sunut, Rasul kunut. Yang bilang mengatakan tidak kunut, ya Rasul tidak kunut. Bahkan saling bidah membidahkan, di ujungnya saling menuduh masuk neraka. Gara-gara kunut masuk neraka. Ini jadi persoalan. Nah, persoalan Islamiyah ini sampai sekarang ketika kita bicarakan dengan secara rasional, saya banyak gagal. Di penghujungnya malah bertengkar pokoknya. Masing-masing dia mengatakan pokoknya, ya sudah pokoknya maksud itu lagi. Jadi ini penting sekali for semacam ini kita bilang dengan ahli, gitu. Ya. Banyak persoalan semacam itu. Dan kemudian Pak Quraisy mengatakan karena Rasulullah yatanawwa'u fi salatihi. Nabi itu salatnya bervariasi. Jadi kadang-kadang sedekap, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca kunut, kadang-kadang tidak, kadang-kadang usul, kadang-kadang tidak, kadang-kadang baca Fatihah, kadang-kadang tidak. Nanti kadang-kadang baca Fatihah, baca basmalah, kadang-kadang Fatihah tanpa basmalah. Begitu kira-kira kata Profesor Dr. Syekh. Saya bilang ya udah, kalau begitu saya pengen sholat seperti Nabi, seperti itu. Nanti digoyang-goyang, nanti kadang-kadang tidak. Nanti kadang-kadang sedekah, kadang-kadang tidak. Boleh enggak? Ketawa dia. Ini jadi persoalan. Dan juga kebanyakan hadis-hadis Nabi tentang sholat itu nggak ada hadis mutawatirnya. Semuanya hadisnya hadis ahad semuanya. Kalau hadis ahad itu berbeda-beda. Kalaupun sahih, sahih li ghairihi. Kalaupun hasan, hasan li ghairihi. Jadi mencapai dengan sahih itu karena ada hadis lain yang lafadznya yang sama, lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Jadi sahih li ghairihi. Nah, kembali lagi. Kemudian kita menemukan persoalan alam semesta ini 1 sampai 2 triliun galaksi ya, di seluruh alam semesta ini yang dapat diamati. Kemudian juga ada 51 galaksi ya, dalam grup lokal gitu informasi. Itu ada 100 ribu galaksi yang terdapat dalam super gugus Virgo. Kemudian pada tahun 1980 ini Lions Group ya, of Galaxies ini menyatakan ada 455 kelompok galaksi ya, dengan 3.933 anggota galaksi. Kemudian galaksi Zoo adalah sebuah proyek ya, yang bertujuan untuk membuat daftar yang lebih lengkap ya. Itu pada bulan Juli 2007 untuk mengklasifikasi lebih dari 1 juta gambar galaksi ya, dari Sloan Digital Sky Survey ya. Tetapi itu semuanya tanpa ada, tidak diberi nama ya, yang jelas masih pakai kode, pakai angka-angka saja semuanya itu. Kemudian galaksi-galaksi yang bisa teramati dengan mata telanjang ini banyak sekali, ada sekitar 17 lah, dari mulai galaksi Andromeda, galaksi mata hitam, galaksi Bode ya, Cartwheel ya, galaksi cerutu, galaksi komet, kosmos, redshift, kemudian objek dan sebagainya, sampai pada galaksi Bima Sakti yang kita miliki. Dan matahari yang tata surya kita ini adalah ada dalam galaksi Bima Sakti, yaitu Bima Sakti ya. Sebenarnya
Kalau di sana kan namanya The Milky Way, itu dari mitos Yunani, seorang ratu, seorang dewa lah gitu, dewi gitu, sedang tertidur. Ketika bangun ada bayi di sampingnya, dia sedang menyusu di dirinya. Dia bangun kaget, ini bayinya siapa? Enak aja terus ini nyuruh saya, dipaksa ditarik, dilemparkan, jatuh ke bumi. Itu ceritanya kan gitu. Lalu susunya berhamburan di angkasa ini dan bayinya jatuh. Itulah manusia yang pertama kali di dunia, turun di dunia, dan itulah makanya galaksi kita disebutnya galaksi The Milky Way. Itu cerita itu kira-kira begitu Pak Profesor. Nah, lalu kemudian di mana letaknya? Itu di tengah-tengah galaksi kita ini. Tidak di dekat pusat dan itu bagian luaran. Dan matahari kita ini bintang sedang. Tidak besar juga tidak kecil. Cahayanya juga tidak terlalu terang, tidak terlalu redup. Dan dia punya apa namanya planet yang mengelilinginya dari mulai apa namanya Merkurius, Venus, Bumi, kemudian apa namanya Mars, ya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan sebagainya. Kalau bulan itu bukan planet tapi itu apa namanya itu? Apa namanya? Satelit. Ya, bukan planet, tapi satelit gitu. Dan kemudian juga ini matahari di tengah-tengah galaksi seperti satu titik debu yang sangat kecil sekali. Buminya nggak kelihatan. Oke deh, kita mendekat sedikit ya, sehingga bumi kelihatan satu titik, satu butir apa namanya, seujung jarum. Saya mau nanya, di mana Ka'bah? Di situ, titik itu. Di mana Madinah? Ya di situ, di titik itu. Washington DC mana? Ya di titik itu. Moskow mana? Ya di titik itu. Indonesia? Ya di titik itu. Ada jarak nggak? Ada. Pasalan. Jadi yang namanya jarak itu di mana kita berada. Itu ceritanya. Kemudian persoalan waktu. Sebetulnya yang lebih mencerminkan nama-nama planet itu hari dalam bahasa Perancisnya Mercury, Samedi, Dimanche, ya kan itu daripada Inggris mah, karena nama-nama dewa-dewa semacam itu kan lebih dekat dalam bahasa Perancisnya. Sekarang yang perlu kita ketahui bahwa sejak kapan waktu itu terlahir? Waktu itu ada atau tidak ada? Bagaimana munculnya waktu? Bagaimana persepsi waktu? Seperti apa? Manusia dulu tidak tahu waktu. Pokoknya dia tahunya ya kalau siang terang, kalau malam gelap, nanti sebulan sekali matahari bulannya bulat sebagainya. Kemudian kalau matahari ada di kutub utara banyak apa namanya hujannya jarang, ada hujan. Baik kalau ada di kutub selatan itu banyak hujan. Nah, kemudian bayang bergeser. Nah, itulah. Maka kapan orang itu membuat waktu itu dalam sejarah Yunani, ya, sejarah Mesir kuno itu mereka menentukan waktu itu dengan pakai tongkat ditancapkan tengah padang pasir. Nah, ini bayang-bayangnya ini menjadi ukuran waktu. Kalau bayang-bayangnya ini ke sebelah utara, berarti matahari ada di sebelah selatan, itu berarti musim dingin. Ya kan begitu. Kalau bayang-bayangnya ada di sebelah selatan, berarti matahari ada di sebelah utara, berarti musim panas. Kemudian bayang-bayang sendiri ketika lurus dengan tongkatnya matahari pas di atas itu namanya tengah hari dan seterusnya. Kemudian dengan menggunakan dengan pasir ya dibalik lagi gitu, sampai jam yang pakai apa namanya mekanik semacam ini. Nah, apakah lalu dari mana mereka membuat aturan
1 minggu 7 hari. Ya itu kan kata mereka. Saya di Jawa di sini Pak Profesor, kita menghitung 1 minggu itu tidak 7 hari kok 5 hari. Orang Cina menghitung waktu 1 minggu 12 hari. Di Swahili di mana? Di Afrika itu 1 minggu 4 hari. Kita kan 5 hari ya. Pohon wage, pohon pagi. Kita bukan 7 kok. Jadi ternyata kan penanggalan berbeda-beda. Nah, disitulah maka terjadi satu perbedaan. Nah, ketika orang Eropa, ya peradaban Masehi, namanya kalender Masehi, itu kan dicangkolkannya dengan matahari. Orang Islam menyangkolkannya dengan bulan, namanya Qomariyah. Kalau ini Syamsiah, maka terjadi perbedaan hitungan. Bisa saja 100 tahun Qomariyah, tapi Syamsiahnya nggak sampai 100, paling 89 sekian. Karena bedanya adalah 11 hari setiap tahun itu. Nah, kemudian bagaimana? Apakah betul 1 hari itu 24 jam? Tidak, tetap ada kurangnya sekian menit. Kita 23 jam 50 jadi kurang 4 menit lah bedanya. Jadi makanya ada tahun kehabisan dan sebagainya. Jadi itu semuanya adalah masalah-masalah yang sangat relatif semuanya itu. Dan Big Bang juga kalau nggak salah 11 tahun yang lalu pernah disesuaikan terlambat 4 menit waktu itu. Ya, ini jadi waktu itu sebetulnya di mana sih? Dasarnya apa? Waktu itu ada syarat pertama, ada ruangan, dan yang kedua ada benda yang bergerak yang menjadi patokan, yang rutin worknya, yang rutin. Nah, andaikan matahari, andaikan bumi ini tidak berputar, ada besok nggak? Ada kemarin nggak? Nah, itulah nanti sorga itu kenapa menjadi abadi, karena di sorga nanti alamnya tidak ada bulan, tidak ada matahari, tidak ada benda langit yang bergerak, semuanya dalam keadaan stabil. Makanya ya tidak tua-tua. Itu kemudian lagi, apakah waktu kita di bumi ini sama dengan di bulan? Beda. Pak Haji Fuad istrinya melahirkan anak di bulan. Pak Toto punya anak melahirkan di bumi pada detik yang sama. Nanti ternyata anaknya Haji Fuad umurnya baru 30 bulan, anaknya Pak sudah 30 tahun. Karena perbedaan waktu. Jadi di mana kita berada posisi ketika kita berada di luar bumi, maka kita tidak terikat dengan batasan waktu yang berlaku di bumi. Kedua, ketika kita bisa berjalan, mengendarai sesuatu kendaraan dengan kecepatan cahaya, yang kecepatannya itu 200.000 km per detik. Jadi kalau Anda punya kendaraan yang kecepatannya cahaya, itu 1 detik bisa keliling dunia 7 kali. Berarti kecepatan cahaya kita berarti keluar dari dimensi waktu semacam ini. Nah, buraq itu adalah barkun, kilat. Jangan-jangan itu adalah simbol kendaraan yang dipakainya dengan kecepatan cahaya. Semacam itu. Tetapi gambar imajiner kuda yang kepalanya perempuan cantik itu gambar imajiner itu. Mau percaya atau tidak? Nah, saya ingin umat Islam jangan bertengkar masalah ini, supaya yang percaya ya silakan, yang tidak ya silakan. Apakah perjalanan jasadi, apakah perjalanan rohani dan sebagainya. Supaya jangan bertengkar, maka saya ingin mengatakan bahwa
ada hal yang perlu dipercayai, ada yang boleh percaya, boleh tidak. Jadi yang wajib dipercaya satu, bahwa Nabi melakukan Isra, Nabi melakukan Mi'raj. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah sholat 5 waktu. Itu yang wajib dipercayai. Tetapi apakah 5 waktu itu setelah bargaining dengan Tuhan, tawar menawar, ataukah setelah dimarah-marahin Nabi Musa suruh minta kortingan kepada Tuhan sampai 9 kali, itu mah boleh percaya boleh tidak, karena tidak menjadi murtad kalau orang. Karena apa yang diyakini, mana mungkin masa Nabi saya ditongor-tongor sama Nabi Musa suruh nganyang, memangnya Allah nggak tahu ya, masa nurut Nabi Musa pangkatnya tinggi mana sih Allah sama Nabi Musa? Jangan-jangan ini hegemoni Israel, bang Yahudi, untuk merendahkan umat Islam. Nabi aja bisa ditunjuk, nggak bakal mampu loh Muhammad. Aku aja umat muslim sekali nggak sholat paling 50 kali sehari. Senang nganyang dulu. Mana mungkin Nabi Muhammad menawar kepada Allah? Nabi Muhammad itu adalah orang yang sami'na wa ta'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nggak pernah berkeluh kesah, nggak pernah nawar kok. Nggak mungkin. Jadi kalau itu mana? Ya percaya silakan, tidak juga tidak apa. Yang penting dipercaya adalah sholat 5 waktu. Kiblatnya menghadap Ka'bah. Harus wudu dulu. 5 waktu itu terdiri dari Duhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Itu yang wajib dipercayai. Kemudian rokaatnya wajib dipercayai. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu yang wajib dipercayai. Adapun bertemu dengan para nabi-nabi, kemudian sholat berjamaah, ini ada satu kritikan. Di langit ketiga itu dengan Nabi siapa ketemunya tuh? Nabi Zakaria ya? Itulah. Jadi beliau sholat di Masjid Aqsa dengan para nabi semuanya nih. Nah, ketika di langit ketiga, Jibril ngetok pintu, ya kan gitu. Ya kita nggak usah berimajinasi lah, nanti jadi makin jauh. Nanti langit ada pintunya, grendelnya segede apa? Iya kan? Ya itu. Nah, kemudian siapa kamu? Ana Jibril. Sama siapa? Abdul Salihun ibni Salih. Muhammad bin Abdullah. Silakan masuk. Begitu ketemu, oh kamu Muhammad. Dia nanya, jadi kamu sudah betul jadi nabi? Iya. Kok nanya? Tadi katanya sholat berjamaah. Nah, ini. Jadi artinya bahwa ada beberapa hal yang semacam itu. Jadi nanti ada kajian khusus itu bahwa ada satu tren namanya rihlah samawiyah. Jadi perjalanan langit menjadi satu model sastra pada zamannya, apakah itu Risalatul Ghufran Abu Ala Al-Ma'ari, juga ceritanya juga perjalanan langit. Kemudian Dante Alighieri juga, itu pendiri pertama, peletak pertama bahasa Italia resminya, ya, itu mencari kekasihnya Petris di langit ke-7, menembus dengan malaikat-malaikat yang bersayap-sayap, itu sama seperti misalnya sampai pada Flash Gordon terakhir cerita lanjut itu. Nah itu apakah itu semacam itu? Cuman di kitab Bukhari itu sendiri bahwa kisah Isra Mi'raj itu adalah hikayat. Ya, hikayat itu artinya ya cerita gitu. Jadi artinya bagi saya tidak percaya nggak ada masalah, percaya juga nggak ada masalah, silakan saja. Yang penting yang kita percaya Isra adalah benar, Mi'raj adalah benar, hasilnya sholat 5 waktu. Apakah proses tawar menawar tepat langsung, ya itu terserah. Jadi begini, Nabi Adam itu manusia pertama atau bukan, terserah. Anda yakin ya silakan, tidak murtad tidak kafir.
Kalau Anda tidak yakin sebagaimana pertama juga silakan, saya tidak kafir. Yang penting Adam adalah Nabiullah. Nabi Adam makanya daging mentah atau daging matang? Kalau daging matang digoreng atau dibakar? Kalau dibakar kapan dia bisa menemukan apinya? Kalau digoreng pakai minyak apa? Minyak sawit apa? Dibikin di mana? Pabriknya di mana? Menjadi masalah. Kalau itu masalah peradaban, masalah antropologi, kajian-kajiannya. Jadi yang penting adalah Nabi. Ya kan begitu? Dan ditempatkan surga. Seperti itu saja. Nah, ketika istri melahirkan, yang bidani siapa? Ya kan begitu. Nah, itu adalah hal yang jadi ada yang boleh dipercaya, ada yang harus percaya, ada yang boleh percaya juga boleh tidak, supaya kita jangan bertengkar. Tolong umat Islam jangan saling mengkafir-kafirkan. Kalau beda kafir ini berarti bukan kita tidak percaya kepada Nabi. Yang kita ragukan apa betul Nabi mengatakan begitu. Ya kan? Ya, seperti itu masalahnya. Jadi menghindari jangan sampai masalah Isra Mi'raj ini menjadi persoalan yang sangat sangat rawan lalu akhirnya menjadi pertengkaran. Karena bagaimana ini akibatnya sampai masjid saja beda kok. Saya nih pernah masuk berjamaah melotot semua matanya ini. Ya salah apa? Nggak usah disebutin masjidnya ya. Barangkali saya sendalnya nggak dilepas, enggak saya lepas. Barangkali saya nggak pakai topi, barangkali kancing terbuka, enggak. Pada melotot semua, seperti tidak suka. Saya pun keluar, karena mereka bajunya putih semua, saya pakai batik. Ya. Ada lagi yang dicuci lagi, sampai sholat saja beda satu dengan yang lain. Apakah seperti ini hasil Isra Mi'raj itu? Ini menjadi persoalan sesungguhnya. Mereka mengatakan Nabi begini, kayak sok tahu, kapan pernah ketemunya? Kita sama-sama tidak tahu. Ini juga katanya, mana yang benar bagaimana kita tidak tahu. Oleh karena itu, apapun yang kau yakini, kalau Anda yakinnya digoyang-goyang, silakan. Tapi jangan menyalahkan orang yang tidak goyang-goyang. Orang yang baca basmalah, ya silakan. Yang tidak, langsung Alhamdulillah, yang tidak ada masalah. Itu. Sampai di Mekah saja dulu, itu saudara itu ada 4 imamnya, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali 4. Baru setelah Wahabi menang, kepret itu bersatu, nggak ada begitu. Baru sampai sekarang bersatu. Jadi seperti itu persoalannya. Jadi apakah Isra Mi'raj ini seperti itu? Jadi artinya yang jadi persoalan sholat itu sendiri dikaitkan bukan dengan bulan, tetapi dengan matahari. Bulan puasa, mulai puasa pakai bulan, tapi buka puasa mulai imsaknya berdasarkan matahari digabungan. Ini dua-duanya semacam ini, betul nggak? Iya. Ya kan begitu. Nah, oke, sekarang kembali. Ketika orang itu ada di luar planet bumi, kiblatnya kemana? Andai kan di sana. Nah, ini jadi persoalan. Jadi ini sesungguhnya bahwa kalau saya melihatnya Isra Mi'raj ini, sholat ini, ibadah sholat ini adalah ibadah yang bertujuan betul-betul ingin membangun komunikasi yang intensif antar umat Islam. Kita telah bangun satu persatuan dan akhirnya menjadi perpecahan. Jadi akhirnya persoalan dimensi waktu yang relatif semacam itu, maka tidak aneh bahwa ada yang lebih hebat lagi, Nabi Sulaiman bisa memindahkan istananya Balqis dari Sadum Ma'rib ke Ursalim Al-Quds. Bayangkan itu kalau Isra kan sendirian. Ini mangga, batanya dicoplokin satu persatu, satu persatu, digotong ke sana, dibangun lagi, gitu. Dalam sekejap, ya. Begitu sudah selesai, diajak Balqisnya, ahadza arsyuki.
Bilqis, apakah ini istanamu? Qala ka'annahu huwa. Kayaknya ini. Kayaknya. Oh tidak, ka'annas itu bukan kayaknya, yakin maknanya. Jadi ka'anna yufidu makna tahqiq. Ya betul ini istana saya. Mana mungkin orang samar sama rumahnya. Kalau Pak Haji Fuad, saya tunjukkan istrinya. Apakah ini istrimu? Kayaknya iya. Langsung minta cerai. Tidak mungkin. Masa rumahnya bisa ini. Nah, saya kira kita semua cerita. Suatu hari, ini akan dimensi waktu Pak. Ada seorang teman-teman gitu mandi di sungai. Ya, katakanlah sungai Cimanuk lah. Ada seorang teman yang mandi itu selulup ya, nggak nongol-nongol. Akhirnya temannya kan ketakutan, ini kemana nggak nongol? Sampai ngundang tim dan sebagainya, pakai jarum segala nggak ketemu. Ini kemana? Akhirnya cari nggak ketemu sampai 3 jam lamanya. Wah, dia makan buahnya barangkali. Ternyata setelah 3 jam dia nongol dari sungai ini. Dia nanya, iya, ada apa banyak orang di Tanggul? Ya gara-gara kamu nih, kamu bilang 3 jam kemana kamu perginya? Oh iya, kemana? Nah di situ dia bercerita bahwa dia ketemu dengan perempuan cantik, dia godain, dikintilin, ternyata anaknya raja. Sampai di kerajaan, akhirnya bapaknya setuju, ya sudah silakan mau dikawinkan. Ya, jadilah jadi putra mahkota kan gitu di negara raja. Sampai istrinya hamil, sampai disunati anaknya. Nah, kata raja, ini kerajaan buat kamu semuanya, silakan. Kamu mau kemana saja silakan. Cuman satu, ini kamar kamu tidak boleh masuk dengan alasan apapun. Kenapa? Pokoknya tidak boleh masuk. Pokoknya tidak boleh masuk. Yang silakan. Nah, di tengah dia hajatan sunatan anaknya itu, yang umur 6 tahun itu, dia penasaran, dia ada apa di kamar ini nih, nggak boleh masuk. Dia masuk. Begitu masuk, nongol dari sungai tadi. Artinya bahwa ini pengalaman seseorang di luar kesaktian, ya pernah ngalami, ya itu dia bebas dari waktu selama 3 jam sama dengan dia itu kawinan sampai nyunati anaknya. Nah, makanya berapa banyak perbedaan waktu itu, bahwa ayam di sisi Allah dengan ayam sisi manusia itu perbedaannya adalah kana ya'ruju ilaihi fi kulli yaumin kana miqdaruhu 50 alfi sanatin mimma ta'uddun. Jadi satu harinya Allah itu sama dengan 50 alfi sanatin, 50.000 tahun. Itu satu hari. Fi sittati ayyam. Jadi proses terjadinya alam semesta ini adalah 3 fase. Satu fase itu 50.000, berarti kalau George Lemaitre sendiri dalam teori Big Bang itu 14 miliar tahun yang lalu, kemudian bumi kita mulai ada kehidupan adalah 4 miliar yang lalu sampai sekarang ini, maka ya kira-kira begitulah fase itu, masalah waktu itu. Kemudian yang kedua, bahwa waktu yang sesungguhnya itu adalah ada pada diri kita sendiri, ada pun yang ada pada tembok, yang namanya waktu yang artifisial. Dan waktu yang ada pada diri kita sendiri itu bisa berjalan cepat, bisa berjalan lambat. Ketika kita sedang bahagia biasanya cepat. Kalau kita lagi susah di penjara rasanya lama sekali. Ini terjadi pada orang-orang yang dihidupkan kembali akhirat. Kam labithum qala labithnu yauman au ba'da yaumin. Orang umurnya 80 tahun, dia meninggal, ditanya berapa lama kamu hidup di dunia? Ya sehari 2 hari lah. Jadi disitulah ada perbedaan waktu yang hakiki adalah
waktu yang kepada diri kita sendiri. Saya kira nanti kita diskusikan panjangnya lebih jauh, kita akan nanti kita buka forum tanya jawab dan sebagainya. Oke, segitu saja dulu Pak Profesor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun.